Welcome to Furman Penipahan Channel. Saya tidak terlalu memberi poin pada soal anugerah itu. Karena anugerah itu semacam ujung bonus kalau orang nggak bisa jelasin sesuatu dia sebut aja anugerah itu kan. Setuju. Jadi Setuju. Ya. harus ada upaya untuk terus bertanya dengan diri sendiri kan. Anda selalu bertanya kepada Iya, ya. Mimpi pun saya bertanya. Anda bisa mengingat apa yang Anda mimpikan. Saya nggak bisa ingat, tapi saya bisa bedain mana mimpi yang berwarna, mana yang hitam putih. Yang hitam putih lebih mudah membekas itu. Jadi kalau saya berupaya mengingat, saya mesti bikin dia hitam putih dulu tuh. Jadi ada Tapi Anda merekayasa juga ya. mimpinya mesti. Ya, karena saya supaya terus terang saya itu kontrasnya lihat. susah sekali mengingat kalau saya mimpi, tapi saya takut kalau mengaku bahasanya mimpi. Kan hanya orang, Sigmund Freud kan bilang hanya orang gila yang tidak bermimpi. Wah, saya takut. Padahal saya sebetulnya nggak pernah. Pak Jaya coba mulai nanti malam tuh bayangkan mimpi yang hitam putih itu pasti ada bekasnya tuh. Nggak keluar juga. Mau hitam putih, mau multicolor atau color apa nggak keluar itu kan. Karena Ada. saya menganggap ya kalau saya lebih cenderung ya percaya kepada itu teori mimpinya Sigmund Freud yang bahwa itu kan semua kan cuma kemauan kita yang terpendam ya. Iya itu energi it yang ingin keluar tapi ditahan oleh superego. Ya itu kan katanya Sigmund Freud. Oke. Rakyat ini yang maksudnya yang betul-betul rakyat dalam arti mereka yang mencari nafkah betul-betul dengan susah payah itu mereka kan seolah-olah tidak mendapat apa-apa. Bahkan mulai banyak yang terutama pada kalau pemilu mereka menyatakan saya nggak mau milih lagi sebab memilih percuma karena semua apapun yang dilakukan oleh pemimpin kita tidak dirasakan nikmatnya oleh rakyat. Itu pandangan Anda gimana sebetulnya? Apa yang sedang terjadi di negeri kita? Yang sedang terjadi ada semacam suasana letargi gitu ya. Apa namanya, mandek, malas itu. Karena tidak ada sponsor pikiran dari kekuasaan tuh. Sponsor pikiran itu. Nah, semua sponsor orang atau suntikan iya, suntikan atau bahkan sugesti, rangsangan. Misalnya soal kita tahu bahwa usia rata-rata pendidikan Indonesia itu cuma 7,5 tahun. Jadi sebetulnya kita nggak pernah lulus SMP. Kalau lulus SMP kan mesti 9 tahun kan. Jadi rata-rata kita segitu tuh. Dengan kata lain hampir 85% orang Indonesia itu pendidikannya SMP. Nah, kita ini perlu dijelaskan. Jadi hitungannya itu rata-rata ya. Jadi kalau ada 10 orang yang 2-nya itu S3, terus 2-nya lagi S2, 1-nya lagi S1. Gini 10 ya. 5 diantaranya itu tamatan SD, 3 diantaranya itu tamatan katakanlah S1. S1 itu berapa tahun itu? SD, SMP 12 jadi 16. Yang tamatan SD cuma 6. Ya rata-ratanya sekitar SMP itu tadi 7,5 tahun. Karena memang kita banyak yang S1 tapi lebih banyak yang tamat SD. Lebih banyak lagi yang nggak tamat. Nah itu tadi. Jadi kalau dihitung itu tadi kita bahkan tidak tamat SMP. Kalau hitungannya itu rata-rata gitu ya. ingin supaya pesan konstitusi itu diselenggarakan kan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu bukan tujuan, itu adalah tugas yang diberikan pada pemerintah. Jadi tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas. Tujuannya macam-macam. Jadi sebetulnya ya kewajiban Kewajiban itu karena ditugaskan konstitusi. Jadi literasi mesti dinaikkan.
Nah, saya perhatikan bagian ini selama pemerintahan Pak Jokowi terutama itu ditelantarkan karena ada kesibukan infrastruktur segala macam. Oh, Nah, ini menunjukkan bahwa ke depan kita akan defisit lagi IQ nasional. Contoh yang paling sederhana adalah setiap kali presiden ke daerah dia bikin kuis yang terkenal nanya nama-nama ikan itu. Dan itu seperti orang isi multiple choice saja. Ikannya ikan apa? A, B, C, D. Atau kalau nggak bisa dijawab bahkan presiden memberi cue bahwa depannya tuh S ikannya tuh. Ikan sepat misalnya. Jadi dibantu anak itu tuh. Itu tidak menimbulkan kuriositas. Bayangkan misalnya kalau presiden kasih kuis. Mengapa ikan tidak bisa naik pohon? Itu kan merangsang si anak untuk berpikir. Sampai di rumah dia akan ajak ibunya diskusi. Sampai di sekolah dia akan tuntut gurunya, terangkan kenapa tidak bisa. Sehingga menimbulkan pembicaraan umum. Nah, Yes, jadi kalau dianalisis dampaknya sangat luar biasa ya. Kenapa orang males berbicara politik, males atau tidak percaya dengan pemerintahan dan sebagainya itu? Ya karena pendidikan jawabannya. Bukan pendidikan politik, tapi pendidikan secara umum. Dan pemerintahan hari ini itu sedikit sekali yang berkontribusi terhadap pendidikan kecuali Menteri Pendidikan tok gitu. Bahkan tadi diberi contoh oleh Rocky Gerung, bahkan presiden itu tidak begitu peduli dengan pendidikan. Dia hanya beri kuis nama-nama ikan, gitu. Tidak mengajak berpikir, gitu kan. Artinya sangat kecil persentase. Padahal perintah konstitusi itu tadi yang dia singgung adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Perintah, bukan tujuan pemerintah, tapi itu adalah perintah untuk pemerintah. presiden tidak melakukan itu. Karena sekedar untuk bagi-bagi sepeda, bukan bagi-bagi pengetahuan atau bagi-bagi metode berpikir apalagi itu. Jadi itu kritik saya pada pemerintah. Sehingga nggak ada gunanya kalau kita APBN kita itu 25% dipakai buat pendidikan, tetapi metodenya adalah multiple choice menjawab, tidak menimbulkan imajinasi, tidak menghasilkan kemampuan membuat interpretasi. Sehingga tidak menimbulkan suasana humor. Bisa dikatakan Anda sebetulnya menyetarakan mutu pendidikan kita ini di masa lalu indoktrinatif itu Iya. dengan multiple choice ini. Dulu indoktrinatif. Sekarang multiple choice. multiple choice. Multiple choice. Padahal pendidikan tugasnya mendidik artinya memusuhi kebodohan, memusuhi kedunguan itu. Ya. Jadi kalau kita tidak mampu memusuhi kedunguan, artinya kita tidak menjalankan tugas konstitusi. Dengan kata lain, pemerintah atau presiden yang tidak menjalankan tugas konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa, dia inkonstitusional kan? Mestinya di-impeach gitu kalau mau radikal. Ya karena dia menahan kecerdasan untuk tumbuh tuh. Ini contoh. Logikanya luar biasa ya. Jadi sebenarnya kalau ada pemerintah yang tidak peduli dengan kecerdasan bangsa, itu artinya melanggar konstitusi. Itu logika yang keren sekali itu. Bisa dipidanakan loh itu. Ya, lanjut. Iya, tapi perkataan menahan itu apa enggak terlalu kejam sebab bisa saja beliau tidak tahu. Anda nasrani kan? Nasrani kan? Gitu. Kan Anda tahu. Ya di KTP begitu ya. Ya, oke. Administratif ya. Administratif. Tapi kan Anda tahu kisah Yesus. Tahu. Waktu beliau disalib kan, waktu kata taringnya banyak ya. Cuma kan salah satu kan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. saya tahu itu. Apakah kalau perkataan menahan tadi mungkin tidak terlalu kejam? Mungkin beliau tidak sadar bahwa itu menahan. Nah, ketidaksadaran itu seharusnya tidak terjadi pada seorang pemimpin. Itu salahnya tuh. Yesus. Kalau saya itu nggak apa-apa ya, tapi kalau, Iya, kalau kan saya ini presiden, Anda tentu memaki saya juga. pasti Ya. itu. Jadi
yang dikatakan Yesus katanya tadi itu, orang yang diampuni karena dia tidak tahu, kalau dia itu orang biasa. Pemerintah tidak bisa. Pemerintah tidak boleh berbuat kesalahan. Itu Rocky Gerung. Iya, oke. Itu Terima poinnya. kasih atas kejujuran Anda dan ketulusan Anda. Ya, Anda memang sayang sama Jokowi, berarti kan sih. Ya, Ya, karena karena Anda kan seperti ayah yang ingin atau seperti saudara yang tidak ingin saudara Anda melakukan kesalahan kan.